بسم الله الرحمن الرحيم. Peperangan Muslim versus Yahudi merupakan salah satu tanda akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi, peperangan tersebut merupakan sesuatu yang sulit terbayangkan selama belasan abad. Sebabnya, entitas Yahudi bukanlah sebuah kekuatan politik dan militer, tapi semua itu kemudian menjadi nyata dengan berdirinya Israel pada pertengahan abad ke-20. Sejak itu, peperangan Muslim dan Yahudi berkobar, dan Timur Tengah terus membara sampai detik ini. Sekitar 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan itu akan terjadi dan akan membuat batu dan pepohonan pun ikut berbicara. Namun, ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Garkot. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan akan berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia. Kecuali pohon Garkot, sebab pohon Garkot adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Hadis dengan konten senada juga tertulis dalam berbagai kitab hadis terkemuka yang berasal dari berbagai riwayat. Ada yang meriwayatkan bahwa yang berbicara adalah batu, seperti tertulis dalam hadis riwayat Bukhari berikut. Abu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, bangsa Yahudi nanti akan berperang melawan kalian, dan kalian akan mengalahkan mereka. Sampai batu pun akan berkata, wahai muslim, di belakangku ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Lantas, pohon apakah Garkot itu? Umumnya, orang merujuk pada dua tanaman berduri yang hidup di padang pasir. Ada yang menyebut Garkot adalah tanaman yang dalam bahasa Arab disebut Ausaj. Para ilmuwan menyebut spesies ini sebagai Lycium sawi. Pohon ini kerap pula disebut dengan istilah boxthorn. Menurut laman milik The Hebrew University of Jerusalem, istilah lainnya adalah Lycium arabicum bois atau Arabian boxthorn. Tanaman ini masuk kategori semak belukar yang tingginya 1 hingga 4 meter. Sumber lain menyebut Garkot adalah Nitraria retusa. Bentuk kedua pohon ini mirip, begitupun dengan tingginya. Namun, Lycium sawi dan Nitraria retusa sebenarnya sangat berbeda dari sisi klasifikasi tumbuhan sejak ordo, familia, hingga genus. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa kali menanam pohon yang kemudian ramai diberitakan sebagai pohon Garkot. Antara lain, penanaman pohon pada Februari 1999 lalu. Juga penanaman pohon di beberapa tempat lainnya di beberapa pemukiman di wilayah pendudukan Israel yang disponsori oleh Jewish National Fund atau JNF. Langkah Netanyahu menanam pohon yang diduga Garkot itu menuai banyak perbincangan hingga hari ini, dan perdebatan di internet memang selalu berakhir menjadi debat kusir belaka. Tapi Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana. Bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Jewish National Fund atau JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kayemet Lei Israel atau KKL didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel tahun 1901 lalu. Sejak didirikan, JNF atau KKL gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1935. Misalnya, JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah Palestina. Gerakan Zionis sendiri sejak 1882 berulang kali memobilisasi kaum Yahudi dari berbagai negara, terutama Eropa, untuk kembali ke Yerusalem. Saat itu,
Palestina merupakan wilayah Khilafah Utsmani. Pendiri Zionisme Theodor Herzl pernah meminta kepada Khilafah Utsmani untuk membeli Palestina. Herzl ke Istanbul, ibu kota Khilafah, pada 1901 untuk menemui Sultan Abdul Hamid II dan menawarkan 150 juta pound emas. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II. Pada 1909, Sultan Abdul Hamid II dilengsarkan oleh Turki muda yang dipimpin oleh Kemal Atatürk. Akhir 1914, Inggris mengumandangkan perang melawan Khilafah Utsmani. 2 bulan setelahnya, Herbert Louis Samuel, politisi liberal Inggris Yahudi pertama yang memimpin partai besar di Inggris, mengajukan memorandum bertajuk Masa Depan Palestina kepada Kabinet Inggris. Dia meminta perlindungan Inggris untuk mendukung imigrasi Yahudi ke Palestina. Sebagai jawabannya, pada 2 November 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour. Deklarasi ini adalah sebuah surat dari Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris Baron Rothschild. Isinya, pemerintah Inggris mendukung pendirian tanah air untuk orang Yahudi di Palestina dan akan melakukan usaha terbaik agar tujuan itu tercapai. Sebulan kemudian, pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Allenby memasuki Yerusalem setelah mengalahkan tentara Utsmani pada Perang Yerusalem. Pada 14 Mei 1948, negara Yahudi pun diproklamasikan oleh David Ben-Gurion, yang kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Israel, yang langsung didukung oleh Amerika Serikat. Tak lama kemudian, terjadi perang sipil antara Muslim dan Yahudi yang berlanjut dengan perang-perang berikutnya. Yang paling terkenal adalah Perang 6 Hari tahun 1967 dan Perang Yom Kippur tahun 1973, dan terus berlanjut hingga Intifada dan Perang Israel Gaza. Sekitar 1 juta orang Palestina terusir dari rumah-rumah mereka dan kini menjadi pengungsi di sejumlah negara. Meskipun Israel sudah menguasai Yerusalem Timur, sampai hari ini mereka belum menguasai kawasan Masjidil Aqsa. Kini, apa yang disampaikan Nabi sekitar 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan Yahudi. Zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia," serta diamnya pohon Garkot. Lantas, sudah berapa banyak pohon Garkot yang ditanam di Israel? Sampai saat ini, tak ada data pasti. Bahkan, data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs di Israel, termasuk situs milik JNF. Wallahu a'lam bishawab.